Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang rencana usaha kecil dan menengah. Sudah. Hitung, Jo. Sudah langsung ya? A. Pembuatan rencana usaha. 1. Pengertian rencana usaha. Memang rencana usaha itu penting dan merupakan fondasi dari usaha atau investasi yang akan dilakukan. Dari rencana usaha adalah suatu perencanaan berdasarkan penelitian dan analisis cermat tentang tindakan-tindakan. 2. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana usaha. A. Pentingnya usaha. Pemilik usaha yang baru sangat berkepentingan untuk menggunakan rencana agar memiliki patokan dalam mengelola pada waktu yang akan datang. Pada rencana tersebut telah tersirat visi dan misi serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Selain itu, rencana usaha juga perlu dilakukan untuk pengantrian hasil usaha yang akan didapat berdasarkan rencana tersebut. B. Kreditur sangat berkepentingan dengan rencana usaha karena mereka yang akan mendukung pembiayaan investasi tersebut serta menyawai properti yang menyediakan bahan. C. Pihak manajemen perusahaan. Rencana investasi karena mereka harus menganalisis pekerjaan yang mereka terima. 3. Tujuan pembuatan rencana usaha. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah kerugian pada masa mendatang. Dengan membuat rencana usaha, setidaknya perusahaan mengetahui gambaran yang terjadi pada masa mendatang. 4. Tahap tentang pembuatan rencana usaha. A. Penemuan gagasan atau ide. B. Tahap penelitian rencana. C. Tahap evaluasi rencana usaha. Ada beberapa tahap evaluasi, yaitu 1. Mengevaluasi rencana usaha yang didapat dengan cara apakah rencana usaha itu wajar atau tidak. 2. Memastikan hasil penelitian dengan usaha sejenis yang akan dengan pembandingan itu akan ketahuan layak tidaknya rencana tersebut. Dalam tahap evaluasi, pengorbanan dan manfaat perlu dihitung dan dibanding-banding dengan cermat. B. Tahap pengurusan rencana yang wajar. Urusan rencana itu perlu diarahkan dalam hal-hal yang nyata dikerjakan seperti jumlah tenaga kerja dan kemampuannya. Tahap rencana pelaksanaan. Tahap ini perlu diperiksa kesiapan setiap langkahnya tersebut, siapa saja pelaksananya. F. Tahap pelaksanaan rencana usaha. Rencana usaha akan dimulai pimpinan yang bertanggung jawab pada pekerjaan sampai pekerjaan paling bawah sudah siap digerakkan untuk memulai rencananya. 5. Aspek-aspek dalam rencana usaha adalah beberapa aspek, yaitu 1. Aspek pemasaran, yaitu hal pertama menjadi pusat perhatian adalah pasar. Jika hal jual atau harga pokok perusahaan lebih tinggi daripada harga barang saingan, dapat mengalami dalam kesulitan bersaing. Oleh karena itu, aspek pemasaran yang mengangkut biaya, estimasi pasar, sasaran, dan lain-lain. 2. Aspek perilaku konsumen. Konsumen adalah pihak yang menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah usaha. 3. Aspek sumber daya manusia, yaitu perasaan sumber daya manusia tetap sangat menentukan, sebab manusialah yang dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. 4. Aspek organisasi, yaitu sumber daya manusia yang bermutu yang dimiliki perusahaan. Jika tidak dapat diarahkan pada tujuan, perusahaan akan sia-sia. 5. Aspek keuangan, yaitu aspek yang penting untuk kemajuan perusahaan. Aspek keuangan akan kelihatan dengan jelas jika proses akuntansi dilakukan dengan benar. 6. Aspek hukum, yaitu perusahaan yang dijalankan pada lingkungan masyarakat. 7. Kriteria pelayanan rencana usaha, yaitu kriteria yang digunakan bahwa rencana itu layak atau tidak
tergantung pencapaian dari perusahaan pada masa yang akan datang. B. Jeda. B. Kewirausahaan. Satu, pengertian kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam mengenai usaha. Dua, ciri-ciri dan waktu kewirausahaan, yaitu ada beberapa cirinya. Satu, mempunyai visi. Dua, kreatif dan inovatif. Tiga, mampu melihat peluang. Empat, berorientasi pada kepuasan konsumen, pelanggan, laba, dan pertumbuhan. 5. Berani menanggung resiko dan menjiwa kompetisi. 6. Cepat tanggap dan cepat gerak. 7. Berjiwa sosial media, dermawan serta berjiwa turis. Ada beberapa karakteristik, yaitu 1. Mandiri dan jujur. 2. Mempunyai profesionalitas dalam bisnis. 3. Disiplin, berinisiatif, kreatif, dan inovatif. 4. Berorientasi pada prestasi dan masa depan. 5. Optimis dan bertanggung jawab atas fungsi-fungsinya. 6. Energik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial. 7. Tampil dalam organisasi serta mampu dalam memanfaatkan potensi. 8. Mempunyai perencanaan realistis dan objektif dalam bekerja. 9. Berani mengambil risiko dengan didukung integritas pribadi. 10. Senang dan mampu menghadapi tantangan. C. Aspek pasar dan pemasaran. 1. Pengertian pemasaran. Menurut Philip Corbier, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajemen di mana seseorang atau kelompok memperoleh hal yang mereka butuhkan dan diinginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilainya. Pasar dan pemasaran. 1. Pengertian pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh hal yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. 2. Riset pasar. Riset pemasaran adalah desain, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas dasar dan siaran penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Riset pasar pakai untuk mengembangkan strategi yang efektif menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi lainnya. 3. Stock matching, targeting, dan positioning. Manajemen pemasaran diawali dari proses stock matching. Stock matching adalah proses identifikasi kelompok konsumen homogen yang akan dilayani perusahaan. Contohnya, Astra International merupakan produsen pembuatan mobil Astra untuk kendaraan rumah tangga dan niaga. Konsumen kendaraan keluarga, contohnya keluarga yang menyukai mobil sedan dan keluarga yang menyukai minibus. Dalam hal ini, Astra memposisikan kendaraan minibus yang diproduksinya sebagai kendaraan keluarga, jenis minibus yang hemat bahan bakar. 4. Bautan pemasaran. Terdapat 4 unsur penting tersebut dalam produk, harga, promosi, dan distribusi yang lebih dikenal dengan product free promotion and flash. Produk perusahaan harus mengidentifikasi aspek-aspek yang diinginkan oleh konsumen dari suatu produk. Selain aspek fungsional, singkatnya perusahaan harus menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar sasarannya. B. Harga. Harga memainkan peranan penting dalam pemasaran. Artinya, apabila konsumen enggan membeli produk tersebut karena alasan harga, oleh karena itu perusahaan harus mempertimbangkan daya beli dari konsumen yang menjadi sasarannya. Promosi. Banyak bukti menunjukkan bahwa keberhasilan produk di pasar disebabkan aktivitas promosi perusahaan penggunaan media
mosi seperti media elektronik dan cetak adalah penting untuk menyampaikan pasaran tentang produk. C. Distribusi atau penempatan. Unsur tapi dari pemasaran ada distribusi, oleh karena itu perusahaan harus memiliki saluran distribusi yang sesuai dengan produk yang dipasar. Keempat, unsur pemasaran tersebut dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix. 5. Sistem pembayaran penjualan. Pembayaran penjualan Aduh, harus tutup. dirancang sedemikian rupa sehingga Tutup dulu. jelas Gak ada mau. tak Penuh lah. Memori. Ini diciduk. satu Pak, satu. 1. 5. Sistem pembayaran penjualan. Pembayaran penjualan harus dirancang sedemikian rupa sehingga jelas apakah dilakukan secara tunai atau secara kredit. Jika dilakukan secara tunai, berapa potongan harga yang dibeli pada pembeli. Jika dilakukan secara kredit, apakah dibayar mingguan, bulanan, triwulan, atau setiap penyerahan barang kedua. Selain itu, harus jelas juga pihak mana yang akan menanggung biaya pemasaran. Jika dibebankan ke penjual, hal itu sebelumnya perlu dimasukkan menjadi komponen harga pokok yang akan berpengaruh dalam penetapan harga. 6. Kepuasan pelanggan. Pelanggan merupakan raja. Kemudian sebutan ini mengacu pada kepuasan konsumen dalam jangka panjang. Kepuasan jangka panjang dapat dipenuhi dengan memperhatikan hal berikut. 1. Mutu barang yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan keinginan konsumen. 2. Mudah mendapatkan produk tersebut. 3. Pelayanan penjual barang yang dijual harus selalu diikuti sempurna penjualan, arti jika ada kesulitan dalam penggunaannya, konsumen harus mendapatkan kepastian kepada siapa hal itu dilaporkan. 7. Bersaing dalam usaha. Kita harus menganalisis perusahaan untuk keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Tentu, setelah Anda mengetahui keadaan saingan, usaha yang dilakukan dapat disempurnakan agar terhindar dari kerugian. Ya. D. Aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi adalah istilah yang berhubungan dengan proses pembuatan barang. Oleh karena itu, pengaruh dari aspek teknis dan teknologi yang akan mempengaruhi dari hasil tindak suatu rencana usaha. Aspek teknis dan teknologi harus benar-benar dapat dikuasai. Hal-hal yang diperlukan dalam aspek ini adalah masalah menentukan lokasi, jumlah produksi, fasilitas, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologinya. 1. Aspek teknis. Faktor-faktor dari aspek teknis. A. Teknologi. Keberhasilan suatu usaha dalam banyak hal ditentukan oleh kemampuan penerapan teknologi yang dimiliki. Menguasai teknologi merupakan suatu keharusan pada suatu perusahaan. Keterampilan dan teknologi ini berbeda. Misalnya keterampilan mengecat, mengolah besi, dan sebagainya. Adapun teknologi merupakan kemajuan dari pengembangan pengetahuan dan seni dalam bidang industri, manajemen, dan sebagainya. B. Tenaga teknis. Tenaga teknis di sini maksudnya adalah khusus melaksanakan pekerjaan rutin sebagai aplikasi suatu teknis yang baku. Contohnya tukang las, tukang cat, tukang sinding, dan lain sebagainya. C. Bahan baku. Hampir 50% biaya yang dikeluarkan adalah komponen bahan baku. Kemacetan dalam penyediaan bahan baku akan sangat mengganggu keberlangsungan proses produksi. Jika proses produksi terganggu, pemanasan barang juga terganggu dan akan berpengaruh pada masalah belanja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran penyediaan bahan baku. 1. Persediaan bahan baku di perut bumi. 2. Mutu. 3. Transportasi dan baku. 4. Jalur pengadaan bahan baku. 5. Perlunya menghasilkan penggunaan bahan lain bahan baku. 6. Harga baku. Berikut beberapa cara agar harga bahan baku tetap stabil. A. Mengatur jumlah persediaan. B. Membayar di muka harga barang baku. C. Membuat kontrak pembelian bahan baku dengan jangka tertentu.
2. Peralatan. Peralatan adalah salah satu faktor penting dalam pembuatan rencana usaha. Peralatan janganlah diartikan hanya mesin-mesin serta otomatis, tetapi termasuk juga alat-alat sederhana karena fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Faktor ini harus diperhatikan dengan seksama. 3. Sarana. Kesuksesan suatu perusahaan dalam kenyataannya, banyak perusahaan gagal mencapai tujuannya karena faktor sarana. Sarana adalah semua fasilitas hasil teknologi manusia yang dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi. 4. Faktor alami. Faktor alam juga perlu diperhatikan untuk pembuatan rencana suatu usaha karena faktor ini dapat mengganggu kelancaran jalannya usaha. 5. Penentuan lokasi usaha. Penentuan lokasi usaha berpengaruh besar untuk kelanjutan kehidupan usaha pada masa yang akan datang. Kesalahan dalam menentukan lokasi usaha dapat berpengaruh pada A. Daerah pemasaran, B. Faktor tenaga kerja, C. Ketersediaan bahan baku, D. Faktor transportasi, E. Fasilitas listrik dan air. 6. Tata letak usaha. Tata letak usaha atau artinya menentukan bentuk dan menetapkan fasilitas yang dapat mempengaruhi efisien produk atau operasi. Aspek pasar dan pemasaran. 1. Pengertian pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh hal yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. 2. Riset pasar. Riset pemasaran adalah desain, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas dasar dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Riset pasar pakai untuk mengembangkan strategi yang efektif menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi lainnya. 3. Stock managing, targeting, dan positioning. Manajemen pemasaran diawali dari proses stock matching. Stock matching adalah proses identifikasi kelompok konsumen homogen yang akan dilayani perusahaan. Contohnya, Astra Internasional merupakan produsen pembuatan mobil Astra untuk kendaraan rumah tangga dan niaga. Konsumen kendaraan keluarga, contohnya keluarga yang menyukai mobil sedan dan keluarga yang menyukai minibus. Dalam hari ini Astra memposisikan kendaraan minibus yang diproduksinya sebagai kendaraan keluarga, jenis minibus yang hemat bahan bakar. 4. Bautan pemasaran. Terdapat 4 unsur penting tersebut dalam produk, harga, promosi, dan distribusi yang lebih dikenal dengan produk, free, promotion, and flex. Produk perusahaan harus mengidentifikasi aspek-aspek yang diinginkan oleh konsumen dari suatu produk. Selain aspek fungsional, singkatnya perusahaan harus menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar sasarannya. B. Harga. Harga memainkan peranan penting dalam pemasaran, artinya apabila konsumen enggan membeli produk tersebut karena alasan harga. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan daya beli dari konsumen yang menjadi sasarannya. C. Promosi. Banyak bukti menunjukkan bahwa keberhasilan produk di pasar disebabkan aktivitas promosi perusahaan. Penggunaan media promosi seperti media elektronik dan cetak adalah penting untuk menyampaikan pasaran tentang produk. D. Distribusi atau penempatan. Unsur terakhir dari pemasaran adalah distribusi. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki saluran distribusi yang sesuai dengan produk yang di pasar. 4. Unsur pemasaran tersebut dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix. 5. Sistem pembayaran penjualan. Pembayaran penjualan harus dirancang sedemikian rupa sehingga Stop dulu. jelas. Kada mau. Penuh lah. Memori. Ini diciduk. 1. 5. Sistem pembayaran penjualan. Pembayaran penjualan harus dirancang sedemikian rupa sehingga jelas apakah dilakukan secara tunai atau secara kredit. Jika dilakukan secara tunai,
Berapa potongan harga yang diberi pada pembeli? Jika dilakukan secara kredit, apakah dibayar mingguan, bulanan, triwulan, atau setiap penyerahan barang kedua? Selain itu, harus jelas juga pihak mana yang akan menanggung biaya pemasaran. Jika dibebankan ke penjual, hal itu sebelumnya perlu dimasukkan menjadi komponen harga pokok yang akan berpengaruh dalam penetapan harga. 6. Kepuasan pelanggan. Pelanggan merupakan raja, kemudian sebutan ini mengacu pada kepuasan konsumen dalam jangka panjang. Kepuasan jangka panjang dapat dipenuhi dengan memperhatikan hal berikut. 1. Mutu barang yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan keinginan konsumen. 2. Mudah mendapatkan produk tersebut. 3. Pelayanan penjual barang yang dijual harus selalu diikuti sempurna penjualan, arti jika ada kesulitan dalam penggunaannya, konsumen harus mendapatkan kepastian kepada siapa hal itu dilaporkan. 7. Bersaing dalam usaha. Kita harus menganalisis perusahaan untuk keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Tentu, setelah Anda mengetahui keadaan saingan, usaha yang dilakukan dapat disempurnakan agar terhindar dari kerugian. Ya. Aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi adalah istilah yang berhubungan dengan proses pembuatan barang. Oleh karena itu, pengaruh dari aspek teknik dan teknologi yang akan mempengaruhi dari hasil tindak suatu rencana usaha. Aspek teknik dan teknologi harus benar-benar dapat dikuasai. Hal-hal yang diperlukan dalam aspek ini adalah masalah menentukan lokasi, jumlah produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologinya. 1. Aspek teknis. Faktor-faktor dari aspek teknis. A. Teknologi. Keberhasilan suatu usaha dalam banyak hal ditentukan oleh kemampuan penerapan teknologi yang dimiliki. Menguasai teknologi merupakan suatu keharusan pada suatu perusahaan. Keterampilan dan teknologi ini berbeda. Misalnya keterampilan mengecat, mengolah besi, dan sebagainya. Adapun teknologi merupakan kemajuan dari pengembangan pengetahuan dan seni dalam bidang industri, manajemen, dan sebagainya. B. Tenaga teknis. Tenaga teknis di sini maksudnya adalah khusus melaksanakan pekerjaan rutin sebagai aplikasi suatu teknis yang baku. Contohnya tukang las, tukang cat, tukang sinding, dan lain sebagainya. C. Bahan baku. Hampir 50% biaya yang dikeluarkan adalah komponen bahan baku. Kemacetan dalam penyediaan bahan baku akan sangat mengganggu keberlangsungan proses produksi. Jika proses produksi terganggu, pemanasan barang juga terganggu dan akan berpengaruh pada masalah belanja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran penyediaan bahan baku. 1. Persediaan bahan baku diperlukan. 2. Mutu. 3. Transportasi dan baku. 4. Jalur pengadaan bahan baku. 5. Perlunya menghasilkan penggunaan bahan lain bahan baku. 6. Harga baku. Berikut beberapa cara agar harga bahan baku tetap stabil. A. Mengatur jumlah persediaan. B. Membayar di muka harga barang baku. C. Membuat kontrak pembelian bahan baku dengan jangka tertentu. 2. Peralatan. Peralatan adalah salah satu faktor penting dalam pembuatan rencana usaha. Peralatan janganlah diartikan hanya mesin-mesin serta otomatis, tetapi termasuk juga alat-alat sederhana karena fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Faktor ini harus diperhatikan dengan seksama. 3. Sarana. Kesuksesan suatu perusahaan dalam kenyataannya, banyak perusahaan gagal mencapai tujuannya karena faktor sarana. Sarana adalah semua fasilitas hasil teknologi manusia yang dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi. 4. Faktor alami. Faktor alam juga perlu diperhatikan untuk pembuatan rencana suatu usaha karena faktor ini dapat mengganggu kelancaran jalannya usaha. 5. Penentuan lokasi usaha. Penentuan lokasi usaha berpengaruh besar untuk kelanjutan kehidupan
dipastikan jenis mesin yang digunakan serta bentuk bangunan yang